Oke, kita mulai ya. Perubahan peran gender dan kebebasan seksual itu kan salah satu transformasi terbesar di zaman kita. Tapi, gimana kalau ini semua bukan kebetulan? Hari ini kita akan coba bedah pandangan eskatologis dari Syekh Imran Hosen yang berargumen bahwa revolusi feminis dan seksual adalah bagian dari sebuah rencana kuno yang terkait langsung dengan tanda-tanda akhir zaman. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Apakah semua ini terjadi begitu saja secara organik atau seperti yang diyakini dalam perspektif ini ada sebuah agenda tersembunyi yang bekerja di belakang layar? Yuk kita ikuti jejaknya dan lihat kemana ini akan membawa kita. Menurut Syekh Hussein, tanda pertama yang kelihatan adalah saat wanita mulai mengadopsi bukan cuma pakaian pria, tapi juga peran fungsional mereka di masyarakat, terutama di dunia kerja. Dari sudut pandang ini bukan soal emansipasi loh. Ini adalah gejala pertama, retakan pertama dalam tatanan tradisional yang katanya bakal memicu keruntuhan yang lebih besar. Gejala kedua adalah runtuhnya batasan-batasan seksual. Istilah seks sebebas sinar matahari ini dipakai untuk menggambarkan budaya di mana seks di luar nikah atau zina dalam istilah Islam jadi hal yang lumrah. Menurut teori ini adalah langkah logis berikutnya setelah struktur masyarakat tradisional mulai digoyahkan. Dan gejala ketiga yang dianggap sebagai pukulan telak bagi unit keluarga adalah pergeseran peran seorang ibu. Ketika wanita beralih dari ibu rumah tangga jadi wanita karir, muncullah institusi seperti penitipan anak. Dari perspektif ini bukan sekedar perubahan gaya hidup, tapi ini adalah pemutusan ikatan paling fundamental antara ibu dan anak yang merusak fondasi masyarakat dari akarnya. Nah, tiga gejala ini, pakaian, seks, dan keluarga, bukanlah kejadian acak menurut analisis ini. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana besar. Sekarang kita akan coba identifikasi, siapa sih dalang yang dituduh ada di balik semua ini? Dan inilah dia tokoh utamanya, Al-Masih Ad-Dajjal, sang Mesias palsu dalam eskatologi Islam. Nah, poin kuncinya di sini adalah ini. Menurut pandangan ini, Dajjal itu bukan cuma sesosok individu yang bakal datang di masa depan. Dia juga adalah sebuah sistem, sebuah kekuatan tak kasat mata yang sudah bekerja selama berabad-abad untuk membentuk dunia modern dan mempersiapkan panggung bagi kedatangannya. Dan seperti yang ditekankan di slide ini, senjata utamanya adalah tipu daya. Menurut Syekh Hussein, Dajjal nggak akan datang dengan tanduk dan garpu tala. Justru sebaliknya, agendanya akan dibungkus dengan slogan-slogan yang kita semua kagumi, kebebasan, kesetaraan, kemajuan. Dia menyamarkan racunnya sebagai obat, dan inilah yang membuatnya begitu efektif dan berbahaya. Tapi sebelum kita kembali ke perang budaya, kita harus paham dulu tujuan akhirnya. Menurut sumber ini, misi utama Dajjal itu sifatnya geopolitik, mendirikan Israel sebagai negara adidaya penguasa dunia. Terus, apa hubungannya sama feminisme dan seks bebas? Logikanya begini, untuk menguasai dunia, Anda harus lebih dulu menghancurkan peradaban yang ada dari dalam. Dan cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan menghancurkan unit terkecilnya, keluarga. Sekarang kita masuk ke inti dari strategi Dajjal. Gimana sih tepatnya revolusi feminis dan seksual itu dipakai sebagai senjata untuk meruntuhkan masyarakat dari dalam? Di bagian inilah kita akan lihat gimana semua kepingan teka-teki ini menyatu. Argumen ini sangat bersandar pada hadis ini. Menurut penafsiran Syekh Hussein, ini adalah sebuah petunjuk psikologis. Wanita akan menjadi target utama propaganda Dajjal. Mereka dianggap lebih mudah terpengaruh sama janji-janji palsu kebebasan dan pemberdayaan. Sampai-sampai hadis ini menggambarkan seorang pria yang harus secara fisik menahan anggota keluarga perempuannya biar nggak terjerumus. Dan inilah cetak biru penghancurannya. Dimulai dengan revolusi feminis yang menarik wanita keluar dari peran tradisionalnya. Langkah ini secara langsung melemahkan struktur keluarga yang kemudian membuka gerbang bagi revolusi seksual. Begitu seks bebas jadi norma, pintu air terbuka untuk segala bentuk perilaku seksual yang dianggap menyimpang. Ini bukan kekacauan acak ya, ini adalah efek domino yang diperhitungkan dengan sangat cermat. Slide ini dengan cemerlang merangkum pertarungannya. Di satu sisi, ada tatanan ilahi, di mana pria dan wanita itu saling melengkapi, kayak siang dan malam. Di sisi lain, kesetaraan versi Dajjal, yang menghapus perbedaan fungsional. Hasilnya, bukan cuma daya tarik yang memudar, tapi fokus masyarakat bergeser total, dari membangun keluarga yang kuat menjadi pengejaran karir individu yang nggak ada habisnya. Masyarakat yang terpecah belah dan teralihkan kayak gini kan jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terpenting. Untuk apa semua ini? Apa tujuan akhir di balik rekayasa sosial berskala besar ini? Di bagian ketiga, kita akan mengungkap tujuan pamungkas Dajjal. Ini bukan lagi soal politik atau sosial.
Ini adalah serangan terhadap inti spiritualitas manusia. Untuk memahaminya, kita harus mengerti konsep dua jenis penglihatan. Ada penglihatan luar, mata fisik kita, yang cuma lihat dunia materi dan gampang banget ditipu. Inilah mata yang Dajjal gunakan. Tapi ada juga penglihatan batin, cahaya spiritual atau nur yang berasal dari iman. Anggap saja nur ini sebagai detektor kebohongan spiritual. Hanya dengan nur inilah seseorang bisa melihat menembus penipuan Dajjal dan mengenali siapa dia sebenarnya. Dan disinilah letak inti serangannya. Menurut klaim ini, perbuatan zina yang dinormalisasi oleh revolusi seksual bukan cuma dosa, tapi juga punya konsekuensi spiritual yang menghancurkan. Setiap kali seseorang melakukannya, perbuatan itu seperti saklar yang meredupkan cahaya batin atau nur di dalam hatinya. Semakin sering, ya semakin gelap. Dan inilah tujuan akhirnya. Dengan mempromosikan revolusi yang berujung pada zina massal, Dajjal secara sistematis mematikan detektor kebohongan spiritual umat manusia. Dia membutakan kita dari dalam. Jadi, ketika dia akhirnya muncul dan mengklaim sebagai Mesias, mayoritas manusia nggak akan punya alat untuk mengenalinya sebagai penipu. Mereka akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Setelah memaparkan masalah yang begitu mengerikan, tentu ada jalan keluar yang ditawarkan. Di bagian terakhir ini, kita akan melihat apa yang dianggap sebagai protokol bertahan hidup bagi orang beriman untuk melindungi diri dari sistem Dajjal yang telah meresap ke dalam setiap aspek dunia modern. Respons yang diusulkan ini bukanlah perbaikan kecil-kecilan ya. Ini adalah penarikan diri total dari masyarakat modern. Termasuk mendorong pernikahan di usia sangat muda untuk menutup pintu zina, dan yang paling drastis, meninggalkan kota-kota yang dianggap sebagai pusat peradaban Dajjal untuk membangun komunitas mandiri yang terisolasi. Ini bukan lagi tentang menavigasi dunia modern, tapi tentang membangun benteng untuk keluar darinya sepenuhnya. Penjelasan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam. Jika semua yang kita anggap sebagai kemajuan dan kebebasan modern, kesetaraan gender, kebebasan berekspresi seksual, kehidupan kota, sebenarnya adalah jebakan spiritual yang dirancang dengan cermat, lalu apa definisi kebebasan yang sejati di zaman kita ini? Sebuah pemikiran untuk direnungkan.